Selamat datang kembali di sesi ketiga kelas kita. Pada sesi ini, kita akan membahas dua konsep penting yang menjadi dasar dari coding, yaitu algoritma dan logika. Jangan khawatir, kita akan mempelajarinya secara sederhana dan menyenangkan, sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan, bahkan dalam kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami apa itu algoritma, bagaimana konsep ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, dan bagaimana logika dasar bisa membantu kita memecahkan masalah secara efektif. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sebenarnya algoritma itu? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai tujuan tertentu. Bisa dibilang, algoritma adalah seperti sebuah peta atau rencana kerja yang membantu kita memahami apa yang harus dilakukan secara bertahap. Bayangkan seperti kita memasak makanan dengan resep. Dalam sebuah resep, ada urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan masakan yang sesuai. Misalnya, pertama-tama kita memotong sayur, lalu menumis bumbu, dan seterusnya. Kalau langkah-langkah itu tidak dilakukan dalam urutan yang benar, hasilnya tentu tidak sesuai harapan, kan? Contoh lain adalah ketika kita menggunakan petunjuk jalan menuju suatu tempat. Kita perlu mengikuti instruksi langkah demi langkah. Belok kanan di perempatan, lurus sejauh 100 meter, lalu belok kiri di lampu merah. Jika salah satu langkah diabaikan, kita mungkin tersesat. Algoritma bekerja dengan cara yang sama, hanya saja diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk coding, untuk memberikan instruksi kepada komputer agar bisa menyelesaikan tugas tertentu. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh penerapan algoritma dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, membuat teh. Kita biasanya mengikuti langkah-langkah sederhana seperti ini. Pertama, ambil air dan masukkan ke dalam panci. Kedua, rebus air hingga mendidih. Ketiga, seduh teh menggunakan air panas tadi. Terakhir, tambahkan gula atau susu sesuai selera. Langkah-langkah ini adalah algoritma sederhana yang kita gunakan tanpa sadar. Contoh lainnya adalah ketika kita menyusun jadwal harian. Kita menentukan prioritas, misalnya memulai hari dengan aktivitas yang paling penting terlebih dahulu, diikuti dengan tugas-tugas lainnya sesuai urutan. Ini juga merupakan algoritma karena ada proses berpikir untuk mengatur langkah-langkah berdasarkan kebutuhan. Atau, ketika kita bermain teka-teki seperti menyelesaikan Rubik atau mencari jalan keluar dari maze, kita memecahkan masalah dengan strategi tertentu. Langkah-langkah yang kita ambil dalam proses tersebut adalah algoritma yang kita gunakan untuk mencapai solusi. Selain algoritma, logika juga menjadi bagian penting dalam coding. Apa itu logika? Logika adalah kemampuan untuk berpikir secara runtut dan masuk akal. Dengan logika, kita bisa memahami hubungan sebab akibat dalam sebuah masalah. Misalnya, ketika kita membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika cuaca sedang hujan, maka kita membawa payung. Sebaliknya, jika cuaca cerah, kita tidak perlu payung. Ini adalah contoh sederhana bagaimana logika membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Dalam coding, logika membantu kita menentukan bagaimana komputer harus bertindak berdasarkan kondisi yang ada. Logika ini menjadi dasar dalam membuat algoritma, sehingga setiap langkah yang dirancang akan masuk akal dan efektif. Untuk memperkenalkan konsep algoritma dan logika kepada siswa, kita bisa menggunakan metode non-teknis yang sederhana dan menyenangkan. Salah satunya adalah melalui permainan yang mengajarkan pola pikir algoritmik. Misalnya, bermain teka-teki logika atau permainan pilih langkah berikutnya yang mengharuskan siswa memikirkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan. Latihan lainnya bisa berupa menyusun langkah-langkah sederhana untuk tugas sehari-hari, seperti bagaimana cara menyiapkan sarapan atau menyelesaikan tugas rumah tangga. Dari sini,
Siswa belajar menyusun algoritma secara praktis. Kita juga bisa menggunakan cerita interaktif untuk menjelaskan konsep logika dan algoritma. Misalnya, kita bisa mengajak siswa membayangkan mereka sebagai robot yang hanya bisa bekerja jika diberikan instruksi yang jelas dan beruntut. Dengan cara ini, mereka bisa memahami bagaimana logika dan algoritma bekerja tanpa harus langsung menggunakan komputer. Sebagai penutup, kita telah belajar bahwa algoritma adalah serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah, dan logika membantu kita berpikir runtut serta menyelesaikan masalah berdasarkan kondisi tertentu. Kita juga melihat bahwa konsep-konsep ini dapat diperkenalkan kepada siswa dengan cara yang sederhana dan menyenangkan, melalui permainan, aktivitas sehari-hari, atau cerita interaktif. Semoga materi ini membantu kita memahami dasar-dasar algoritma dan logika, serta bagaimana konsep ini bisa diajarkan kepada siswa di kelas. Sampai jumpa di sesi berikutnya.